Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh proposal penelitian kuantitatif dengan judul Prediksi Harga Saham Reksadana Aplikasi BIBIT Indonesia tahun 2022 dengan menggunakan metode Double Move Average. Latar belakang: investasi ialah sistem kebijakan menabung dengan jangka waktu tertentu dan ketentuan atau kesepakatan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan nilai investasi yang cukup besar dan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Investasi juga merupakan sebuah program masa depan. Dengan melakukan investasi saat ini, kita dapat mempunyai jaminan dana untuk masa depan. Semua individu hakikatnya memerlukan investasi, sebab dengan berinvestasi, setiap orang dapat menjaga atau mempertahankan dan memperluas modal atau kekayaan agar dapat difungsikan sebagai jaminan di masa yang akan datang. Investasi sendiri merupakan penanaman modal atau uang dan sumber daya yang lain di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Pergerakan positif harga saham penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu alasan penting yang mendasari investor membeli saham. Sebagai bentuk investasi pada perusahaan tentunya sangat diperlukan. Oleh karena itu, investor tidak membutuhkan dana yang sedikit dalam menjalankan usahanya. Memahami risiko dalam berinvestasi menjadi keharusan bagi suatu individu, terutama bagi mereka yang menjadikan saham sebagai instrumen investasinya. Perakiraan menjadi dasar perencanaan jangka pendek dan jangka panjang bagi pembuat kebijakan. Metode Double Move Average termasuk salah satu metode peramalan deret waktu atau disebut time series yang mengandalkan penggunaan model analisis hubungan antara variabel yang akan diestimasi dengan variabel waktu. Data harga saham reksadana setiap per tahunnya dapat diprediksi dengan metode smoothing dengan berbagai cara. Metode Double Move Average atau 5 prediksi rata-rata pergerakan ganda ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode perataan lainnya. Dasar dari metode Double Move Average adalah menghitung rata-rata yang bergerak pada sebuah data. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas atau sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah di dalamnya. Penelitian kami ini yaitu untuk memprediksi keuntungan reksadana dan perkiraan keuntungan reksadana hingga tahun 2022 dengan menggunakan metode Double Move Average pada ruang lingkup aplikasi BIBIT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keuntungan reksadana dan memahami tindakan yang perlu diambil untuk mencegah kerugian dalam berinvestasi reksadana saham jangka panjang. Landasan teori. Yang pertama, sistem prediksi jangka panjang. Pada dasarnya, prediksi merupakan perkiraan atau dugaan terkait peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Prediksi sangat diperlukan dalam membandingkan antara kebutuhan yang diramalkan dengan data yang sebenarnya. Prediksi itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Harus diketahui bahwa setiap teknik yang digunakan dalam prediksi ataupun peramalan, mulai dari kompleks hingga yang sederhana, tidak berarti bahwa teknik tersebut memiliki akurasi yang tinggi atau rendah. Ini berarti bahwa kesederhanaan teknik peramalan tidak menggambarkan akurasi peramalan yang buruk. Oleh karena itu, pemilihan teknik peramalan sangat tergantung pada kemampuan untuk menangkap model yang ditunjukkan oleh data historis, bukan kompleksitas teknik peramalan. Prediksi jangka panjang dilakukan untuk jangka waktu di atas 1 tahun. Pada sistem prediksi jangka panjang diperlukan teknik analisis yang digunakan dalam memprediksi tren harga saham dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu untuk meminimumkan pengaruh ketidakpastian, khususnya pada pergerakan harga dan volume yang dikenal dalam dunia keuangan. Data historis masa lalu dapat diramalkan dengan metode perataan dalam berbagai cara. Metode peramalan Double Move Average memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode peralatan lain.
Selanjutnya, agar proses sistem prediksi atau peramalan dapat akurat dan bermanfaat, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa informasi yang relevan dan dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Kemudian fungsi prediksi atau peramalan ataupun forecasting ini terlihat pada pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan tentang apa yang akan terjadi saat keputusan tersebut diimplementasikan. Kemudian ketika prediksi yang kita buat tidak akurat, maka masalah prediksi juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Selanjutnya yang kedua, metode double moving average. Pada upaya untuk memperhitungkan tren, musiman ataupun pola daur ulang pada data, di sini kita wajib mencari metodologi asumsi yang akan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Metode rata-rata bergerak ganda ataupun double moving average ini digunakan saat data deret waktu memiliki tren linear. Jadi pada metodologi ini kita dapat menghitung satu set moving average, lalu set kedua dihitung sebagai rata-rata beranjak dari sel pertama. Artinya rata-rata bergerak kedua merupakan hasil dari rata-rata bergerak sebelumnya dan seterusnya. Selanjutnya ada pula langkah-langkah dalam peramalan dengan menggunakan metode double moving average adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung moving average atau rata-rata bergerak pertama, diberi simbol ST aksen. Ini dihitung dari data historis yang ada. Hasilnya diletakkan pada periode terakhir moving average pertama. Kemudian, kita menghitung moving average atau rata-rata bergerak yang kedua, diberi simbol ST double aksen. Ini dihitung rata-rata bergerak pertama, kemudian hasilnya diletakkan pada periode terakhir moving average kedua. Kemudian, yang ketiga yaitu menentukan besarnya nilai AT ataupun konstanta. Rumusnya yaitu AT sama dengan ST aksen plus ST aksen dikurang ST double aksen. Kemudian selanjutnya menentukan besarnya nilai BT atau slope. Rumusnya yaitu BT sama dengan 2 per V kurang 1 dikali ST aksen dikurang ST double aksen. Dengan V adalah jangka waktu moving average. Kemudian yang kelima yaitu menentukan besarnya forecast atau menentukan besarnya peramalan ataupun suatu perkiraannya, yaitu rumusnya FT plus M sama dengan A ditambah B dikali M, di mana M adalah jangka waktu forecast ke depan. Jadi untuk menghitung moving average dari order ke K digunakan persamaan sebagai berikut. MT sama dengan Y topi T plus 1 sama dengan YT plus YT kurang 1 plus YT kurang 2 sampai seterusnya sampai YT kurang K plus 1 per K, di mana YT plus 1 sama dengan nilai peramalan untuk periode selanjutnya, dan YT sama dengan nilai sebenarnya pada periode T, dan K merupakan jumlah perlakuan dalam moving average. Kemudian persamaan 1 digunakan untuk menghitung moving average kedua, yaitu dengan rumusnya M aksen T sama dengan MT plus MT kurang 1 plus MT kurang 2 sampai seterusnya sampai MT kurang K plus 1 per K. Kemudian persamaan yang kedua itu digunakan untuk menghitung peramalan dengan menambahkan selisih antara moving average pertama dan moving average kedua dengan moving average pertama, dan rumusnya yaitu AT sama dengan MT plus MT dikurang M aksen T sama dengan 2MT dikurang M aksen T. Selanjutnya persamaan 3 itu adalah faktor penyesuaian tambahan yang mirip dengan kemiringan ukuran yang dapat berubah selama runtun waktu tersebut, dengan rumusnya yaitu BT sama dengan 2 per K kurang 1 dikali MT dikurang M aksen T. Dan akhirnya persamaan terakhir yaitu ini digunakan untuk membuat ramalan periode di masa depan dengan rumus Y topi T plus P sama dengan AT plus BTP, di mana K itu sama dengan jumlah periode dalam moving average dan P sama dengan jumlah periode peramalan untuk masa mendatang.
Hipotesis pada peristiwa pasar saham, kejadian pergerakan naik dan turunnya suatu saham perusahaan bergantung pada sistem keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin baik perusahaan tersebut, maka akan semakin tinggi pula harga saham dari perusahaan itu. Akan tetapi, perekonomian perusahaan juga dapat dipengaruhi beberapa faktor dalam kegiatannya, yaitu yang pertama, produksi perusahaan, yang kedua, status pasar global, yang ketiga, sistem pengelolaan perusahaan, yang keempat, pemasaran atau distribusi produksi perusahaan, kemudian yang kelima, kebijakan perusahaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam situasi tersebut, maka akan ada pergerakan baik naik atau turunnya harga saham perusahaan tersebut. Ada 3 yang perlu diperhatikan sebelum memilih saham, yaitu diantaranya yang pertama, melakukan perbandingan kerugian, yang kedua, melihat performa jangka pendek dan jangka panjang produksi perusahaan, yang ketiga, memperhatikan pergerakan naik dan turunnya harga saham dalam tempo waktu 3 tahun ke belakang. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, maka tidak akan terjadi kerugian dalam memilih saham suatu perusahaan. Pada masa pandemik, harga saham cenderung turun dan naik oleh kebijakan kesehatan. Hal ini terjadi pada masa awal PPKM dan PSBB di Indonesia, namun dengan dilanggarkannya peraturan, maka harga saham tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, di sini kami melakukan penelitiannya. Ini dilakukan di aplikasi Bibit dengan mempertimbangkan saham dari penelitian dan dilaksanakan terhitung dari 8 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Jadi datanya ada sudah dicari dari pada tanggal 8 Oktober 2021. Kemudian untuk cara penelitian, prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data pustaka. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah mengumpulkan data dari perusahaan Manulife, Simas, dan Mandiri yang bekerja sama dengan aplikasi Bibit dalam pengumpulan biaya keuangan perusahaan tersebut. Kemudian, melaksanakan observasi statistik saham perusahaan. Yang keempat, langkah-langkahnya adalah dengan mengamati grafik keuangan tentang bagaimana kendala dan aturan dalam perhitungan biaya operasional yang kurang efektif. Yang kelima, menganalisis deskriptif data pasar global. Yang keenam, langkah-langkahnya adalah menganalisis data pasar dan segala jenis pembukuan di aplikasi Bibit secara lengkap di tahun 2021 sampai tahun 2022. Yang ketujuh, menentukan jumlah hasil biaya operasional per tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2022 investor terhadap dengan perusahaan. metode Yang ketiga, double tingkat Massing penurunan saham. Lalu di sini ada diagram alur penelitian atau flowchart. Yang pertama dimulai dari pengumpulan data, kemudian melaksanakan observasi di aplikasi Bibit, kemudian pengujian asumsi data, lalu menganalisis data dengan metode double massing average, menganalisis deskriptif data, lalu menentukan hasil data. Kemudian setelah kita melihat diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu, tingkat penurunan saham terjadi apabila adanya pembatasan ekspor produk lokal dan pembatasan aktivitas ekspor. Yang kedua, tingkat penurunan saham apabila terjadi adanya ketidakpastian kondisi pasar yang dapat mengakibatkan menurunnya investor terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga, tingkat penurunan saham terjadi apabila adanya kondisi permasalahan ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan
kurs mata uang rupiah menurun. Yang keempat, tingkat kenaikan saham terjadi apabila sudah terbukanya dengan bebas pasar ekspor nasional yang bergerak secara terus-menerus. Yang kelima, tingkat saham cenderung mengalami penurunan di Mungkin masa itu pandemi saja akibat banyaknya presentasi sistem dari ekonomi kami ekspor kelompok 1 yang mengenai dibatasi. contoh Kemudian, proposal penelitian yang keenam, pergerakan kuantitatif. saham 1 tahun Lebih dan mendatang kurangnya kami mohon diperkirakan maaf. akan meningkat seiring dengan laporan Wassalamualaikum pertumbuhan warahmatullahi ekonomi wabarakatuh. Indonesia kuartal kedua yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 7,07% dan akan terus membaik. Lalu yang ketujuh, saham diperkirakan akan berada lebih tinggi daripada sebelum pandemik atau September 2019 dan kondisi ini terjadi seiring dengan mulai bertambahnya kembali investor terhadap perusahaan. Yang ke-8, di penghujung 2022, saham Batavia Dana Saham akan berada di posisi peningkatan 18,4% dari posisi sementara yang menurun dengan prediksi peningkatan setiap kuartal 4,31%. Lalu yang terakhir, yang ke-9, pada plot time series terlihat bahwa pergerakan data yang dilakukan oleh metode double moving average adalah cenderung kepada analisis tren eksponensial, karena perkembangan harga saham cenderung semakin lama semakin bertambah secara eksponensial, atau naik secara berlipat ganda atau cenderung tidak linear. Mungkin ini saja presentasi dari kami kelompok 1 mengenai contoh proposal penelitian kuantitatif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.